Bapak Uskup, rekan-rekan imam, dan juga umat, saat ini saya sedang berada di Pengarangan. Stasi Pengarangan ini bagian dari Dusun Sempadian, lalu desa Terusan, tetapi masuk dalam paroki Maria Ratu Pencinta Damai. Pengarangan ini memang aksesnya kurang beruntung. Jalan cukup sulit, sehingga kunjungan di sini memang betul-betul harus direncanakan dengan baik. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pelaksanaan program rutin yang kami lakukan dalam rangka mengunjungi umat sesuai dengan schedule yang sudah kami buat. Lalu juga kami mencoba untuk nanti melihat atau mengevaluasi program khusus terutama yang berkenaan dengan arah dasar keuskupan, di mana prioritas tahun 2024 itu mengenai misi yang pertama itu pembinaan kader iman. Sesuai dengan visi keuskupan, murid Kristus yang semakin tangguh dalam beriman dan juga pelayanan. Lalu misi yang kedua yang menjadi prioritas untuk tahun 2025 adalah pengajaran iman. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti video ini memberikan gambaran tentang bagaimana kami mencoba untuk menerjemahkan arah dasar keuskupan di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dengan semangat membina kader iman. Fokus kami adalah melaksanakan 5 bidang kehidupan gereja yang rutin, yaitu peribadatan dan liturgi, menghidupkan iman umat melalui misa, ibadat sabda, devosi, dan kunjungan tourney. Pembinaan sakramen-sakramen inisiasi, membimbing anak-anak dalam persiapan menerima sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Kalau saya melihat ketika datang awal, kita melihat perkembangan pendidikan, perkembangan iman umat itu masih sangat minim. Lalu kita mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang sederhana. Dan sampai saat ini kalau saya melihat memang ada perkembangan yang signifikan. Karena banyak anak yang sudah mulai belajar, bahkan banyak yang sudah selesai kuliah dan sekarang sudah kembali. Dan itu sesuatu yang sangat baik. Lalu kalau dalam hal iman ada banyak umat yang sudah punya kesadaran baik bertumbuh secara iman maupun dalam hal yang seperti memberi. Karena sebelumnya kalau kita mau membandingkan sebelumnya, kolektif mereka sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi sekarang dalam perjalanan waktu mereka sudah mulai memahami bahwa memberikan sesuatu kepada gereja itu hal yang baik sebagai bentuk ucapan syukur. Jadi yang selama ini yang sudah kita laksanakan yang merupakan rutinitas itu untuk pengadaan kegiatan kursus persiapan perkawinan. Jadi adapun dengan program-program yang lain sesuai dengan
keputusan bersama itu untuk tahun kemarin kita telah melaksanakan parenting, PDKK, dan juga untuk orang-orang muda juga sudah melaksanakan kegiatan, tapi kemarin difokuskan itu untuk orang muda itu kan ke Tapang Youth Day. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau setiap lapisan umat, membawa mereka lebih dekat kepada Kristus, dan memastikan kader-kader iman memiliki dasar yang kokoh dalam ajaran gereja. Meskipun ada perkembangan dari program-program rutin yang dijalankan, tetap ada saja tantangan yang dihadapi, sehingga untuk pembinaan kader iman yang diharapkan tidak terlaksana dengan maksimal, baik itu faktor tantangan internal maupun eksternal. Cuman ada beberapa yang harus kita perhatikan atau kita benahi. Salah satu pemahaman tentang iman Katolik. Banyak umat di wilayah selatan pada umumnya masih kurang untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman tentang iman Katolik. Mereka masih menganggap bahwa semua gereja itu sama. Lalu yang ketiga, masalah perkawinan. Nah, itu terutama untuk anak-anak muda. Anak-anak muda juga mudah untuk melepaskan imannya karena perkawinan tadi. Sekarang ini di kampung-kampung khususnya yang belum ada gereja Katolik di pedalaman sana, yang hanya ada gereja Protestan, akhirnya dia terbentuk dengan gereja Protestan. Jadi ada pengalaman kemarin, ada satu anak di daerah Kluwin. Jadi memang dia dari kecil itu, dari TK sampai SD itu dia secara agama waktu itu dia Protestan. Jadi juga orang tuanya setiap hari Minggu di Protestan. Tetapi ketika di SMP, karena dia kakaknya itu secara agama Katolik, akhirnya karena ada juga guru agama Katolik di SMP, akhirnya dia lambat laun berubah menjadi Katolik. Tetapi agak susah karena memang harus dididik dari dasarnya lagi, karena memang didikan dari dasar ini yang paling penting. Saat ini tantangannya cukup besar. Sekalipun ada yang berkembang, tetapi juga ada yang jatuh. Kalau saya melihat situasi yang terjadi saat ini, banyak yang ternyata meninggalkan gereja Katolik. Lalu masih ada anak yang nikah muda. Ini persoalan. Lalu yang lebih parah sekarang adalah banyaknya lokalisasi yang ada di daerah kita ini. Daerah kita, ya. Dan itu dimiliki oleh orang Katolik sendiri. Dan ini kesian, menyedihkan. Dan kalau saya melihat banyak anak-anak orang-orang muda Katolik yang kok hidupnya tidak benar begitu, karena tidak mau bekerja. Mereka lebih suka bekerja yang tidak benar. Dan ini sangat menyedihkan. Nah, ini masalah baru sekarang. Masalah pergi, mau keluar dari gereja Katolik. Sekalipun di sisi lain tadi kita bilang sudah ada pertumbuhan. Tetapi masih ada yang meninggalkan gereja Katolik. Kalau menurut suster terjadi seperti itu karena kemunduran iman atau karena belum paham tentang imannya? Menurutku mereka belum memahami secara baik tentang iman itu. Iya, belum memahami, bukan kemunduran. Mereka hanya sekedar mengenal Yesus, gereja Katolik, tetapi mereka tidak mengerti inti pengajaran gereja seperti apa. Yesus Kristus menjadi inti, tetapi pengajaran iman yang lain yang membuat mereka menjadi pribadi yang tangguh sebagai seorang Katolik itu belum. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan gereja Katolik. Setelah mendengar beberapa cerita tadi, ternyata masih banyak yang harus menjadi perhatian kami. Jarak yang jauh, kondisi jalan yang kurang mendukung, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan pembinaan yang terus meningkat mengingatkan kami akan pentingnya kerjasama dan doa. Memang untuk mendidik anak, biar anak itu bisa mengimani secara Katolik,
Jadi di gerejanya ini juga harus difasilitasi. Artinya di dalam gereja juga harus kita bangkitkan. Misalnya setiap hari Minggu kita akan mengadakan sekolah minggu atau PIA, ya. Jadi anak dari kecil kalau sudah dididik secara Katolik baik di gereja maupun di sekolah, maka anak itu imannya juga akan lebih baik secara Katolik. Perlu ditingkatkan mungkin untuk di liturgi ketika ada perayaan-perayaan, karena umat hanya menghafal. Untuk lagu-lagu itu umat menghafal, kalau misalnya mereka pernah mendengar lagu itu, itulah yang akan mereka nyanyikan ketika ada ibadat sabda atau perayaan Ekaristi bersama Romo. Mereka belum mengenal masa-masa liturgi. Jadi untuk harapan kita untuk kedepannya kan jadi bisa ada di orang-orang muda ini kan bisa saling menggerakkan antara yang satu dengan yang lain, lebih-lebih yang di pengurus yang di tingkat paroki kerjasama dengan di stasi-stasi, bisa untuk pemberdayaan dan lain-lain, dan juga lebih mengokohkan orang-orang muda itu. Mungkin ada kegiatan olahraga, jadi bukan hanya dipusatkan di pusat paroki tapi di stasi-stasi, supaya antara orang muda ini bisa terjalin hubungan kekerabatan, silaturahmi yang baik, sehingga untuk ketika suatu saat memunculkan suatu program itu akan lebih mudah untuk dicerna, untuk diajak, karena artinya kan awalnya sudah saling kenal, satu sama lain. Tapi yang selama ini nampaknya yang kita lihat itu kan masih belum maksimal. Nah, di tahun ini itu yang kita lakukan. Di tahun ini kita fokus ke pengajaran iman. Nah, apa yang sudah kita lakukan berdasarkan masalah yang sudah terjadi saat ini, yang tadi kita bicarakan itu, kita membuat langkah-langkah. Misalnya kemarin di bulan kitab suci, kita membuat itu secara berbeda. Tidak seperti biasa kita buat kuis kitab suci, lomba mazmur, lomba baca kitab suci dan sebagainya. Tetapi tahun ini kita fokus pada katekese. Katekese yang kita lakukan di dalam misa. Karena kalau kita melakukan setelah misa atau di luar misa, umat sangat sedikit yang mau berpartisipasi. Umat hanya itu saja yang berpartisipasi. Nah, kita mau supaya pengajaran itu bisa sampai kepada semua umat. Maka kita bekerja sama tim pewartaan, bekerja sama dengan Romo untuk menyampaikan katekese itu di gereja. Dan itu kita fokus pada hal-hal yang lebih menurut kita mungkin itu yang harus kita bicarakan untuk menjawab masalah yang terjadi. Kami mohon untuk paroki bisa membuat program ataupun membuat pertemuan-pertemuan baiknya guru agama Katolik. Jadi mereka kita menjadi aktif dari paroki ini. Dan juga jelas kami juga saling mengenal. Kalau tidak mengenal kita juga susah untuk pelayanan ke sini, ke sana. Artinya setiap stasi ini harus jelas siapa pelayanan di stasi ini, siapa pelayanan di stasi ini. Tim liturgi, seksi liturgi dari paroki itu mungkin ke depannya harus turun langsung ke stasi-stasi, harus punya orientasi dengan ketua umatnya, harus punya komunikasi, lalu membuat suatu pembelajaran, mengadakan pembelajaran dengan umat yang ada di stasi-stasi berkenaan dengan liturgi. Itu yang poin pertama. Yang kedua, masalah bangunan. Aeropas itu memang kita kenal dalam 1 tahun ada 2-3 kapel yang diberkati oleh Bapak Uskup. Nah, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Namun secara keseluruhan masih ada beberapa stasi yang belum memiliki kapel yang layak. Seperti contoh di stasi Lubuk Pakit sampai hari ini masih beribadat di rumah umat. Nah, seharusnya saat ini sudah mulai dibangun. Namun ada beberapa kendala, misalnya akses jalan ke sana itu sangat buruk sekali, sangat hancur. Maka saya punya harapannya ke depan itu mungkin ada perbaikan jalan supaya mudah mengantar barang, bangunan dan sebagainya sehingga bisa didirikan kapel yang baru di sana untuk umat. Ada suatu kesenjangan antusias umat antara paroki dan stasi. Mungkin di paroki umatnya lebih antusias, lebih meriah, lebih ramai. Tapi di stasi, kalau hari-hari Minggu biasa, niat untuk beribadat itu agak sedikit kurang.
saya berpendapat salah satu hal yang menjadi evaluasi kita dalam bidang pewartaan, selama ini saya melihat katekis kita cukup, prodiakon kita cukup, bahkan 40 orang lebih. Namun tidak semua stasi itu memiliki pelayan untuk menggantikan pastor, jadwal pastor setiap hari Minggu. Ada 2 stasi contohnya yang tidak mendapat pelayanan setiap hari Minggu itu, yang belum sempat dilayani. 1 Pengarangan, 2 Lubuk Pakit. Nah, jadi harapan saya ke depannya itu para prodiakon kita, para ketua umat kita, atau tim pewartaan paroki lebih sedikit giat lagi untuk melakukan suatu pewartaan, harus turun langsung ke stasi-stasi. Itu harapan saya ke depannya. Dan kedua, prodiakon maupun ketua umat untuk menjawab suatu tantangan, yaitu kurangnya antusias umat. Saya mengambil salah satu contoh pengalaman saya sendiri memimpin di stasi Santo Petrus Sempadian. Saya menetapkan jadwal ibadat jam 8. Namun tidak pernah tepat waktu mulai ibadat jam 8, pasti jam 9. Sebenarnya kalau saya mengikuti hati saya, ya ada sedikit marah, sedikit kejengkelan juga. Tapi memang itu suatu pelajaran, harus belajar untuk mengerti, ya beginilah keadaan umat di stasi. Nah, ini salah satu hal juga yang menjadi pembelajaran kita. Jadi harapan saya ke depan, ketua umat kita lebih giat lagi, kedua lebih terampil dan memahami bagaimana karakter umat di setiap stasi-stasi. Sehingga umat itu merasa nyaman dan niat untuk beribadat, niat untuk merayakan perayaan Ekaristi itu semakin bertambah di kalangan umat kita yang ada di stasi-stasi. Terima kasih telah menyimak apa yang menjadi evaluasi kami dan juga rencana ke depan. Memang banyak hal yang belum maksimal dapat kami lakukan. Tetapi untuk hal yang rutin bagi kami itu coba kami lakukan, dan yang perlu penanganan lebih baik dan lebih serius dan lebih terukur itu mengenai program khusus tentang pengajaran iman. Tadi kita sudah melihat pengalaman suster, pengalaman beberapa umat, mereka menyaksikan, mereka mengalami sendiri seperti apa perkembangan umat. Oleh karena itu, mereka bukan mengalami kemunduran bagi saya, tetapi pengetahuan iman, pengajaran yang barangkali perlu kita tingkatkan lebih baik lagi dengan strategi yang lebih baik, lalu dengan kegiatan yang tersusun baik, lalu dari sana kita mencoba juga mengalokasikan dana sehingga pembicaraan mengenai RAB di awal tahun bagi kami sangat penting, karena pada akhirnya kita bekerja dengan terukur, transparan, dan tanggung jawab. Jadi seperti itu yang ingin kami sampaikan dalam evaluasi dan perencanaan untuk tahun 2025. Terima kasih telah menyimak dan juga telah memperhatikan. Semoga bermanfaat.